Salam jumpa para pemirsa MPTV Online dimanapun para pemirsa berada. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Sekretaris SMSI Kota Tangerang, Pak Agus Lasmita Karya. Ya. Apa kabar Pak Agus? Ya, baik. Ya, sehat-sehat aja ya. Ya, iya. Ya, hari ini tentu kita akan bincang-bincang seputar SMSI ya. Mungkin secara singkat dulu, ada yang belum tahu apa sih SMSI itu ya. Secara singkat mungkin Pak Agus bisa jelaskan nih kepada kita ini, kepada pemirsa MPTV. Ya, terima kasih Bung Johan. SMSI itu adalah Serikat Media Siber seluruh Indonesia, khususnya ini di Kota Tangerang. Dan kebetulan kemarin dari SK Dewan Pers pada tanggal 29 Mei ini sudah melegalkan bahwa SMSI itu adalah lembaga konstituen daripada Dewan Pers, dalam arti kepanjang tanganan dari Dewan Pers, di mana di setiap daerah ini sudah banyak media-media siber yang perlu dikoordinir, dalam arti kebetulan ada lembaga SMSI, maka SMSI lah tugasnya untuk mengakomodir daripada media siber. Nah, kalau kita di Kota Tangerang itu Pak Johan. Wah, selamat nih ya SMSI jadi konstituennya Dewan Pers ya. Ya, Oke. makasih. Nah, lalu ada kegiatan yang dalam waktu dekat yang saya dapat info itu adalah semacam raker ya Pak ya? Iya. Agus ya, itu untuk SMSI Kota Tangerang nih ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan tujuan dan kegiatan tersebut nih. Ya, tujuan kami dari SMSI Kota Tangerang untuk rakerda ya, daerah, di mana SMSI ini adalah tugas kita untuk mengakomodir daripada media-media online yang ada di Kota Tangerang. Maka kami mempunyai tujuan, mereka ini akhirnya dibuatkan kesepakatan yang dalam arti untuk peningkatan kesejahteraan daripada pengusaha media siber. Jadi tujuan kita itu kesejahteraan dulu awalnya. Karena kalau kita melihat di sini banyak media siber yang ibaratnya belum mumpuni kayak perusahaan yang layak, ya kan. Nah, kebetulan SMSI memiliki kelas A yang sudah faktual oleh Dewan Pers, yang B secara administrasi, yang C adalah mempunyai badan hukum, dan yang D hanya memiliki media online. Jadi ada kesempatan untuk yang belum memiliki perusahaan badan hukum itu masih bisa bergabung di SMSI, hanya memiliki media online gitu. Tapi tujuan kita di sana nanti adalah kesepakatan daripada anggota SMSI untuk ibaratnya peningkatan kesejahteraan daripada perusahaan media. Itu aja. Jadi ada 4 klasifikasi tadi ya? Iya, betul. Bukan berarti yang klasifikasi D dia tetap di D, dia bisa bertahap berjenjang nanti ya? Bisa kalau naik. Dia mau peningkatan ya. Peningkatan itu bisa, cuman kan memang perlu kita bantu. Bagaimana tujuan, makanya di SMSI ini kan kita ngebantu yang lemah bisa menjadi kuat gitu. Yang kuat bantu yang lemah. Gitu kan. Ya. Untuk SMSI Kota Tangerang sendiri yang sudah bergabung berapa banyak nih? Ya, sekarang ini sementara 50, tapi kalau saya lihat di sini bisa sampai 100. Iya. Ya, mudah-mudahan mereka ikut bergabung juga dengan tujuan-tujuan kita, karena kita banyak program. Setelah kesejahteraan itu, awalnya kesejahteraan perusahaan media, baru kita peningkatan SDM. SDM itu kan penting, penting daripada kita punya harus pemimpin redaksi yang kompetensi utama, gitu kan. Nah, mereka akan mendapatkan nanti
peningkatan SDM. Tentu SMS ini adalah konsentrasinya adalah kepada perusahaan persnya ya di sini ya. Iya, betul. Jadi untuk perusahaan persnya nanti sungguh alangkah banyak manfaat nanti kalau teman-teman yang mempunyai perusahaan pers ini bergabung ke SMSI tentunya ya. Iya, Nanti banyak hal-hal yang bisa didapatkan dari SMSI, pembinaan atau apa yang lainnya itu mungkin bisa didapatkan dari SMSI ini jadinya. Iya. Nah, rakernya itu rencana tanggal berapa ini, Pak Agus? Kebetulan tanggal 14-15 Agustus di wilayah Bukit Danau Puncak, Puncak Bogor. Puncak Bogor ya. Ya, mudah-mudahan sukses nih acaranya ya. Makasih. Jadi sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan kegiatan tersebut nih tentunya ya. Iya. Nah, menurut Pak Agus, dari 4 klasifikasi yang ada di dalam perusahaan pers yang ada di dalam SMSI itu lebih banyak didominasi yang klasifikasi apa nih secara umumnya nih? Kalau pengamatan dari Bung Agus nih. Kalau saya lihat di sini di Kota Tangerang itu di klasifikasi C aja masih ada perusahaan yang belum memiliki PKP. Pengusaha kena pajak. Ya, pengusaha kena pajak ya. Karena dari situ kan bisa keluar e-faktur. Gitu. Sedangkan pemerintah kadang-kadang atau instansi itu membutuhkan e-faktur. Dalam kerjasama yang kegiatan yang sifatnya publikasi atau advertorial itu ya. Betul. Makanya kalau dibilang C itu masih banyak yang belum lengkap. Tidak adanya PKP. Makanya kita akan masuk tetap di D gitu untuk hanya media online saja gitu kan. Disitulah peran SMSI nanti ya, untuk bisa mengingatkan itu ya para anggota ini, ayolah yang D ini bisa naik ke C, yang C ke B, yang B jadi ke A kalau bisa ya kan. Kalau ibarat rezeki mah beda, A sama B, C sama D gitu kan. Kalau memang mau dapat rezeki sama ya naikin ininya ya peningkatannya ya. Tapi penuhi persyaratannya kan gitu. Ya jangan hanya bikin perusahaan tapi dia tidak mau meningkatkan daripada itunya ya. Kalau saya lihat juga gini Bung Johan. Ya. Di perusahaan media siber ini awalnya memang dari wartawan. Iya kan. Tapi mereka meningkatkan sampai dia sebagai pengusaha media online. Arti kerennya owner lah gitu ya. Owner, iya. Dari yang tadinya di lapangan mau duduk di meja. Di meja, gitu. ya. Saya belum pernah duduk di meja kan. Karena Pak Mali kalau duduk di meja. Iya, nggak boleh. Ya gitu. Nah proses ini namanya transisi. Iya. Ya perlu kita bantu. Itu tanpa secara jujur kita akui sebagian besar seperti ini sementara ini ya. Sementara ini seperti itu ya. Dari awalnya orang di lapangan, sekarang jadi owner, pemilik media gitu kan. Nah di sini bahkan masih ada double job ya, masih ke lapangan masih juga ada. Saya juga tapi kalau media itu selama dia bukan jadi wartawan atau redaktur itu boleh karena dia buat media online sebagai komisaris atau direktur. Nah sedangkan dia wartawan di salah satu media cetak misalkan itu bisa gitu masih dikasih kelonggaran. Oh gitu ya. Masih fleksibel nih sementara ini ya. Sementara ini masih fleksibel karena maklum lah pengaruh sekarang ini kan lagi kondisi COVID atau gitu ya kan. Nah ini yang menarik nih Pak Agus, dampak COVID atau virus corona ini terhadap perusahaan press media online itu terimbas juga nggak sih perusahaan-perusahaan press ini? Sudah lagi transisi kena dampak COVID lagi kan? Itu bagaimana tuh Bung Agus mensiasatinya nih ya? Terimbasnya itu kan karena adanya rasionalisasi anggaran. Sehingga atau pemangkasan lah ya bahas ini ya. Pemangkasan. Ya sebenarnya perusahaan media itu
ada pemasukan dari ADV, Ya. advertorial Ya. kan gitu. Belanja publikasi itu ya. Ya. Ketika dipangkas ya otomatis pemasukan terimbas kita, ya. Iya, itu namanya terimbas. Ya. Nah, makanya kita cari solusi, ya kan, kebetulan di SMSI nanti kita bicarakan lagi lah di. Ya. Karena secara jujur kita mungkin 99% kemitraannya baru kepada pemerintah nih ya. Sementara ini jujur Ya, lah ya kita akui betul, ya. Betul. Karena di luar itu mungkin masih presentasenya masih sedikit untuk ke swasta dan lain sebagainya Untuk itu. instansi swasta. Ya cuman kan dalam kondisi saat ini pemerintah aja sudah sulit. Ya. Apalagi instansi swasta. Ya. Sampai ibaratnya adanya pengurangan gaji. Ya. Ya kan, adanya dirumahkan Ya. yang swasta aja gitu kan. Nah, makanya kita sama-sama lah kumpul. Tapi belum dapat info ada yang perusahaan pers online yang tutup atau apa ya, belum ya sementara ini ya. Di Kota Tangerang nih maksudnya. Ya, masih memadai kalau saya bilang. Masih memadai lah. Memadainya nggak sampai dia itu sampai tutup gitu. Iya. Karena setahu kita memang kontrak setahun kan gitu. Iya. Jadi untuk teman-teman kayaknya masih mampu untuk mencari bagaimana bisa itu perusahaan media tetap berjalan gitu. Cuman saya minta daripada pemerintah ini kan harusnya bisa lebih intens untuk melihat daripada teman-teman bagaimana kekurangannya, ya kan, harusnya dirangkul dan dicari solusi itu. Makanya saya berharap di Raker ini juga untuk pemerintah maupun instansi swasta itu perlu peran serta untuk mendukung suksesnya daripada Raker SMSI Kota Tangerang gitu. Itu aja. Ya. Nah, harapan dari Pak Agus sebagai sekretaris SMSI Kota Tangerang untuk perusahaan media pers di Kota Tangerang ke depannya gimana nih? Ya, saya sih berharap kepada teman-teman untuk bisa sinergi lah, kita kompak gitu kan, dan kepada pemerintah dan instansi juga ibaratnya ikut mendukung daripada program kita untuk gimana cara ke depan daerah itu bisa ada satu kesepakatan gitu dengan media. Jadi jangan sampai ibaratnya mereka ini ditutup matakan lah, gitu. Tutup matakan. Nah, makanya kita bergerak sama-sama, ya berharap ya tidak tutup mata lah untuk pemerintah dan instansi itu aja. Nah, sekarang ini juga yang sering kali terjadi adalah bagaimana ada orang yang dengan dengan mudahnya membuat perusahaan media online ya, tapi dengan dengan tujuan-tujuan kepentingan tertentu gitu kan, bahkan ada mungkin organisasi atau kelompok tertentu memakai kepentingannya lalu bikinlah media online dengan mudahnya, lalu hilang juga begitu dengan mudahnya juga. Nah, mungkin SMSI di sini adalah tentu akan supaya tidak terjadi seperti itu tentunya ya. Mungkin bisa ke depannya nanti bisa membenahi hal seperti itu mungkin ya Pak Agus ya. Iya. Kalau ibarat mungkin nanti kita seperti samakan kayak medsos itu ya. Iya. Medsos. Kalau medsos kan bahkan potensi hoaxnya kan lebih besar jadinya kan itu kan. Iya, itu Bang kan bagaimana caranya Infocom ataupun yang menangin masalah server. Iya. Itu kan bisa di blacklist atau apa ya kan. Tapi kalau bicara membawa SMSI adalah media siber. Beda lagi. Nanti kalau yang kayak seperti organisasi itu kan larinya ke medsos. Oh gitu, ya. Bukan media siber. Bisa sebagai media siber ya. Itu harus ada pembeda di situ tentunya. Pembedanya di situ. Nanti juga pihak terkait kan, pihak terkait yang akan memblokir. Gitu. Itu aja gitu. Oke, ya. Terakhir nih mungkin dari Bung Agus, kembali saya tanyakan lagi untuk kegiatan yang terdekat ini adalah Raker
gimana nih untuk menyemangati teman-teman kita yang memang nanti yang bergabung di dalam SMSI untuk menyambut raker ini, coba silakan Ya. Pak Agus. Ya. Ya, kalau saya ini untuk kesepakatan yang diadakan raker ini, ibaratnya peningkatan kesejahteraan daripada perusahaan media siber, yang kita pikirkan pemasukan. Iya. Itu kan. Bagaimana caranya bisa terakomodir daripada iklan-iklan advertorial khususnya di pemerintah Kota Tangerang khususnya. Nah, kalau mungkin kalau di BUMD ya, BUMD itu kayak PDAM juga ada kan gitu. Tetap nanti kita libatkan juga. Nah, di sini kita sama-sama untuk meraih rezekinya di sini. Kalau di sini nikmat, ya insya Allah ke depan juga mereka akan bergabung. Gitu. Gimana caranya masuk SMSI kan gitu. Nah, kita buat profesional aja. Iya, gitu kan. ya, oke, ya. Ya, itulah tadi para pemirsa MPTV online. Mungkin belum panjang lebar kita bahas masalah ini karena keterbatasan waktu ya. Tapi kita dapat poinnya di sini bahwa SMSI ini tadi menaungi dari semua media online ya, perusahaan maksud saya perusahaan media online khususnya yang kita bicara dalam ruang lingkup Kota Tangerang. Jadi para pengusaha media online bisa bergabung ke dalam SMSI. Tadi ada 4 kriteria, yaitu yang grade D, grade C, grade B, dan grade A ya. Jadi kalau ada perusahaan presnya baru berdiri tapi cuman baru punya nama, itu pun bisa bergabung ya Pak Agus ya. Tapi nanti pelan-pelan nanti akan kita tingkatkan ininya ya, grade-nya itu ya. Grade yang tertinggi adalah grade A di sini, yaitu dia sudah terverifikasi faktual dan verifikasi administrasi ya. Kebetulan Megapolitan Post grade-nya administrasi Pak. Berarti B ya, ya. B. Bukan promosi ya. Ya, grade B ya, ya. Ya. Sungguh luar biasa pada siang hari ini kita sudah melakukan bincang-bincang dengan Pak Agus. Terima kasih banyak sudah hadir di studio yang sederhana ini ya. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain kita akan ketemu lagi dengan tema yang berbeda di dalam SMSI ini ya. Demikian para pemirsa, terima kasih atas sudah menonton acara ini. Sampai ketemu dengan tema-tema yang berbeda lainnya. Terima kasih.